Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali di majelis ilmu di hari Ahad, yang insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita pada nasihat-nasihat indah, petuah-petuah indah, hikmah indah yang bisa kita ambil dari jumlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selayaknya kita terus menambah semangat dalam mengkaji dan mengamalkan sunnah Nabi, karena itulah tanda yang jelas bahwa ia seseorang yang cinta Nabi. Jadi seorang yang cinta Nabi itu adalah orang yang senantiasa memperbaharui ilmunya, memperbaharui kualitas keimanannya, agar tentunya dengan ilmu itu bisa menjadi orang yang tafaqquh fid din, yakni memperbaiki amalnya. Karena amal seseorang tidaklah sempurna. Yang kebanyakan amalan kita banyak kurangannya. Karena itu menuntut ilmu itu bisa menutupi hal itu. Kata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, apabila kamu melihat ada orang yang bersemangat terhadap sunnah Nabi Muhammad, lebih memprioritaskan ajaran Nabi di atas segala sesuatu, dan kamu melihat pada saat jiwanya mengajak untuk melakukan amalan yang menyelisihi sunnah Rasul, ia menolak untuk menuruti hawa nafsunya, maka ketahuilah ia orang yang cinta kepada Rasulullah. Ini dalam syarah Miskah Al-Masabih. Ini ada 3 perkara yang dinilai seseorang itu menjadi tanda cinta terhadap Nabi. Karena itu cinta terhadap Nabi tidak hanya di lisan saja, ya. Tidak hanya dia mengatakan saja, mengatakan saya cinta Nabi, gitu ya, saya cinta Rasul. Tidak hanya di lisan, tapi harus ada pembuktian, harus ada realisasi, perwujudan dari apa yang ia klaim, apa yang ia camkan. Yang pertama, ia harus bersemangat terhadap sunnah Nabi Muhammad. Ia bersemangat untuk menjalankan sunnahnya. Itulah perilaku seorang mukmin. Ketika setelah sholat wajib, dia semangat untuk sholat rawatib. Ketika di waktu subuh dan di waktu maghribnya, dia semangat menjelis ilmu. Dia semangat untuk tadarus Quran. Dia semangat untuk tadabbur Al-Quran. Itu dia semangat untuk mengkaji, semangat untuk sunnah Nabi.
Ini yang sudah jarang pribadi seperti ini ya, karena kebanyakan di kita itu karena terperdaya, terlena dengan aktivitasnya sehingga melupakan ibadah sunnah gitu. Akhirnya dia mencukupi dengan ibadah wajib saja. Dia tidak mengkaji Quran, tidak tadabbur Quran gitu ya. Atau misalnya dia tidak sholat rawatib gitu ya. Lagi hajat gitu. Itu bukan perilaku seorang muslim sejati. Dan kalau dia muslim sejati, dia harus mewujudkan dirinya untuk semangat pada sunnah itu. Jangan sampai meremehkan sunnah. Ada sunnah ini gitu ya. Jangan sampai meremehkan sunnah. Kalau sudah meremehkan sunnah, bisa jadi nantinya meremehkan yang wajib. Akhirnya lalai dalam ibadah. Nah, ini yang harus kita sadari, bagaimana seorang muslim itu harus rajin pada yang sunnah itu. Harus sigap ya. Ya, sigap itu bukan hanya masalah sosial ya, tapi masalah ibadah juga harus sigap ya. Sigap dalam penanganan dirinya ya, untuk setiap pada sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Dengan dawam terhadap sunnah itu. Karena itu kan amalan yang dicintai oleh Allah itu kan habul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah itu yang dawam walaupun itu sedikit gitu. Walaupun tertatih-tatih susah payah untuk melakukan sunnah Nabi, tapi itulah yang Allah cintai. Di antara para sahabat ada yang berinfak besar, tapi ada juga yang berinfak seadanya. Tapi dia tidak ragu untuk melakukan itu. Maka inilah bagaimana sikap terhadap sunnah Nabi itu. Itu tegakkan dalam perbuatan. Yang tak kenal bagaimana kita harus berinfak walau sedikit meroh ya. Walaupun hanya sebutir biji kurma, itu kan itu sudah bermanfaat ya. Jadi sekecil apapun gitu ya, sebesar zarrah pun itu akan dinilai gitu ya, akan dinilai kecintaan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah tuh. Jadi kebaikan itu kan akan dinilai walaupun sebesar biji zarrah gitu. Ya, bagaimana kebaikan itu sebagai syariatnya, keikhlasannya itu sebagai landasannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memprioritaskan ajaran Nabi di atas segala sesuatu. Nah, ini lebih berat lagi ya. Kalau tadi mengamalkan sunnah gitu ya, kalau ini memprioritaskan. Yang boleh jadi kalau kita yang namanya beramal itu pasti berkorban ya, berkorban waktu, tenaga, harta dan sebagainya, itu berkorban gitu ya. Dahulu itu ada sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi gitu ya. Beliau ketika ya ingin berkorban gitu ya, sampai diminta hartanya semuanya itu dikorbankan gitu ya, diambil gitu ya. Apa masuk Islam gitu ya. Sampai segitunya. Akhirnya turun ayat untuk mengapresiasi perbuatan beliau.
Di antaranya ayat itu surah Al-Baqarah ayat 207 ya. Apa? Mayasri nafsahu ibtigha gitu ya. Amardatillah. Wa mayasri nafsahu ibtigha amardatillah. Wallahu raufun bil ibad. Jadi ada orang yang berkorban tuh ya, mengorbankan sesuatu untuk mencari ridho Allah. Dan Allah itu Maha Pengasih pada hamba-hambanya. Yaitu bagaimana sampai Suhaib bin Sinan itu masuk ke ayat ya. Maksudnya diapresiasi perbuatannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 207. Itu spesial ya. Spesial turun karena sebab perbuatan beliau. Karena itu sebenarnya segala perbuatan amal soleh itu hakikatnya mengorbankan ya. Karena seseorang juga ketika datang dia mengorbankan waktunya, dia mengorbankan segalanya, bahkan dia rela ketika itu mengorbankan nyawanya juga. Untuk apa? Beramal soleh. Hingga ada seseorang juga sahabat yang dia itu untuk sholat subuh saja dia berkorban jiwanya melawan angin gitu ya, melawan dinginnya malam ketika itu sholat subuh ya, jalan kaki apalagi gitu, perjalanannya sekitar 4 jam gitu ya. Ada yang seperti itu. Itu pengorbanan tuh. Ya. Ya di padang pasir apalagi gitu. Demi sholat bersama Nabi gitu. Itu sebegitu besarnya pengorbanan para sahabat. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, untuk berjamaah. Jadi dia mengorbankan dirinya. Jadi kadang itu akan mengorbankan waktu kesibukan ya. Yang boleh jadi masing-masing orang itu kan punya kesibukan tersendiri, tapi dia berani untuk mengorbankan sibuk itu. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Inilah orang yang cinta Nabi. Itulah keberanian dia. Karena itu dia punya sikap as-syaja'ah. As-syaja'ah. As-syaja'ah ini adalah menentang hawa nafsu dan sebagainya. Dan ini juga tentunya perkara yang ketiga, yaitu dan kamu melihat pada saat jiwanya mengajak untuk melakukan amalan yang menyelisihi sunnahnya, maka ia menolak untuk menuruti hawa nafsunya. Jadi orang yang ketika akan terbujuk rayuannya untuk pada hal yang maksiat, menyelisihi nabinya, bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, tapi dia tahan, hindarkan hawa nafsunya. Itulah orang yang cinta sunnah Nabi. Karena itu kan diterangkan dalam surah An-Nazi'at ya. Wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang ia menahan atau mencegah hawa nafsunya, menjaga dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia tempat kembalinya adalah surga. Tuh. Itu dia menjaga hawa nafsunya, hindari hawa nafsunya itu. Karena itu pula bagaimana banyak wasilah-wasilah ketika seseorang itu mencintai Nabi, tapi hakikatnya ya banyak bermajelis
adalah tanda ia menegakkan sunnah Nabi. Karena orang zaman sekarang itu kan untuk bermajelis ilmu itu kan agak susah gitu ya, agak berat hatinya gitu kan, rasa malu atau sebagainya itu kan, akhirnya karena mengikuti gitu kan tidak mau belajar gitu ya. Ya kalau lewat HP udah nggak sempurna dia menuntut ilmu, udah yang namanya kalau menuntut ilmu lewat HP ya nggak disaring kan, ilmunya dari mana aja gitu. Bisa jadi itu yang kan ada yang ilmu lewat HP itu kan ada yang benar gitu kan, mending kalau benar gitu ya, tapi kalau salah gimana itu. Iya, itu. Jadi ini cinta Nabi itu dengan bermajelis ilmu. Dan diterangkan juga oleh beliau, kataan Syekh Utsaimin ini, bahwasanya tanda cinta yang paling kuat kepada Nabi Muhammad ialah seseorang selalu mengikuti Rasulullah dan tidak melakukan amalan yang baru dalam agama. Jadi dia senantiasa menegakkan sunnah itu, menuntut ilmu gitu. Dan iya, dia tidak melakukan amalan yang tidak ada contohnya gitu kan, tidak ada syariatnya itu. Itu adalah tanda cinta Nabi. Karena amalan yang baru itu akan tertolak syafaat nanti di hari kiamat. Iya. Tidak akan dapat minum dari telaga Nabi. Itu karena apa? Amalan baru itu. Sehingga dia karena amalan baru itu kan tolak amalan-amalannya itu, tidak diterima amalannya. Karena itu seorang muslim jangan berani-berani untuk menambah amalan yang tidak ada syariatnya, atau bikin amalan yang tidak ada syariatnya. Karena sebenarnya sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi itu sudah cukup, sudah banyak sunnah itu kan. Ya, setiap harinya itu kan dari mulai sholat rawatib atau sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya. Iya, ada juga setiap Senin Kemisnya ada saum, itu kan, ada pertengahan bulan itu. Kan itu sudah banyak sebenarnya, tapi tidak diamalkan, malah sibuk dengan amalan yang baru. Nah, ini yang merupakan ciri khas seorang muslim itu, jangan sampai membuat hal-hal yang baru dalam agama. Itulah yang tertolak sebenarnya, amalan yang baru di dalam agama. Masalah dunia dia bisa aja, silakan yang baru gitu ya. Tapi jangan sampai dia mengkiaskan sesuatu atau membolehkan sesuatu karena amalan ini adalah amalan dunia gitu ya. Akhirnya dia membolehkan amalan-amalan yang tidak ada syariatnya gitu. Lagi kalau sudah menyimpang dari ajaran Nabi, merupakan pokok akidahnya, maka akan lebih berbahaya lagi kalau dia sudah menyimpang dari akidahnya. Karena itulah bagaimana seseorang jangan termasuk golongan yang seperti itu. Maka untuk menjadi muslim yang sejati, selayaknya kita itu harus terus-menerus tegakkan sunnah Nabi dalam ruang lingkup majelis ilmu. Inilah pahalanya yang terbesar. Karena dengan majelis ilmu pula banyak hikmah dan juga banyak manfaat, faedah yang akan kita rasakan dengan bermajelis, hingga seseorang benar-benar akan terbiasa dengan sunnah itu dan akan mudah dalam mengamalkan sunnah itu.
Nah, paling itu yang bisa dibahas pada malam ini. Wa'alafu minkum. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang tauhid ya, dari faedah tauhid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.